Belan nalaben dan tomang kadipilay lang sa atoriton o buwa kayo. Iya to tanga me kataka to tanga me kaboyo. Usse atinti alugo maseropindan. Iya rigente to patutungan biya to patetangan masulo-sulo. Lau se atinti bisara nel lau langi lau pakumora kalontara makaraeng na datu suruga. Ta si parapa mo masolana sang ta si taatan mo ang gamairi. Rapa ki torroki rokko penduan ti paladan ki allen pa datu ki tamelomba langan todo nampata. Terima kasih. Acara yang berikut, ibadah penghiburan yang ketiga malam ini. Waktu dan tempat disilakan. Kira namin tadi pito. Kapan na? Laksanakan. Shalom dan selamat malam kepada kita semua yang hadir di acara permainan kita pada malam hari ini. Mari kita memulai ibadah persekutuan kita pada hari saat ini dengan mengangkat kilometer 453. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Yesus
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Anugerah salam dan sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Terima kasih, silakan. Kita akan bermazmur secara berbahasan dari Mazmur 142 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesayanganku kuberitahukan di hadapannya. Semangatku lemah lesu di dalam diriku. Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Kita menyambut Mazmur dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 401, Makin Dekat Tuhan. Dalam piyatuna la tabasa hindi kadanda pong batua lambai surang madatu. May kogi ta kalaku patunduan dan lupa nabungi to temo na pakatana ki lenduite kada bulawan lambai surang madatuna. Ta masambayang lante tarampak malusen na lambaikan kumewok na manuk-manuk dosa na langit. Belanda di kabi ampang mende Indo kikaboro lamai tangga-tangga ki. Mabaan na bukuy inde Indo kikaboro siamang kau kaboro ikan. Na yung upuang lambong ito temo. Rampokan umawe di saroki mati Allah malabik ni. Denaw pa upuang kumua lante pong ito demo. Lana pakatanakan de kadami lamay sura manatumbi. Tukianga kumaya mukada sundun tulang pakatana lako kanyo masalanasa. Nay mato upuang kirampok mamadiyong penangki. Nalaku mati Allah malabik ni. Kumua o pengkarang mi upuang tuko sa penamasalo mi lakukan masalangasan dan nopa kumuhayate konan rapomi tubendan mo tangga-tangga na bumbongan lang tangga-tangga na to marabu
sadia lebih pakai lau pakatanay bendi kabesanan upuan dan noba lana parampot kadami situru lalampak parayami sebelan na ko sa kanamasallo mi upuan lana pakatanakan te kadaya te ang kipataruloy te aton ki upuan situru lalampak parayami awambe mamasiro kada Tuhan suruga pakatana bukan belanda sadia bukan lami pakatana lamay sura pada tumi lasangan na pong kipong Yesu kirampo mas sambayang mati ulo malabi. Amin. Firman Tuhan yang akan menguatkan, menghiburkan kita pada malam ini saya ambil dari bagian pembacaan kita dan lanjutan pembacaan kita di hari Minggu tadi yang kita akan renungkan sepanjang minggu ini. Dari Injil Yohanes 6 ayat 47 sampai 58. Yang awal kitab silakan dibuka kitabnya. Saya akan bacakan, silakan Bapak Ibu ikuti dalam hati kita masing-masing. Injil Yohanes 6 ayat 47 sampai 58. Firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Shalom. Selamat sitamu lagu kita Masala Nasang Lante Buang itu temo. Dari pembacaan kita malam ini, saya memberikan tema yang mengatakan roti kehidupan. Roti kehidupan. Lam bahasa Thai, bahasa Toraya, dan bahasa Torombong. Nah, gua makada kande be patuo. Kande be patuo. Roti kehidupan. Lami kunana aku kita masama nasang. Maka nasang mau kuikuman deh. Yang siapa nih? Nah, kisah ko bedako, mande po kumiraka. Kami bang. Keluar ko mande. Nah, kimasyan, mande po kumiraka. Nabi ko rin ako rin ako bisa. Nah, mande ko musuh. Kami bang, kami yang timur rekomend itu. Kalau malam ini saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara, kumaha untuk berdokumente, Pak Joshua yang melakukan itu
Jadi yang sekali makan bisa hidup untuk selama-lamanya. Boleh mengenai? Kalian direkin ke mereka. Kami lah. Kelvin tidak hadir lagi karena di Palompo ini bosku. Jaringan kadang kita. Kan ini Apa baca? Kamu aku yang cetar. Oh, yuk kami lalang. Mau kamu kanina? Ada nenek. Mengikutan Pak Pendeta Nina, anak kalau kemana bukan mereka? Iya. Oh, Oke. oh Mace dari Kendari. Selamat datang di Sulawesi Selatan. Dari Sulawesi Tenggara ini, Pak. Dalam perjalanan kami muntah terus sepanjang Bagaimana perjalanan dari Sulawesi Tenggara? kami mabok Istirahat. mabok Istirahat. sepanjang jalan. Mantap. Oh. Apa yang Bisa situ tuh mama. istirahat tuh, Mama? Istirahat guys. Oke, istirahat. Capean. Berhubung karena perjalanan jauh semua ini pemirsa, jadi istirahat sambil ibadah. Iya. Istirahat juga itu bagian dari ibadah pemirsa. Spill mematamin, wah, bumit mematamin. Dia mematamin jauh teh, biju salian, dako pa. Dan ditanda ka mamataminnya. At lepan na mamatamin. Isa ang tamin pagkidi. Ade, pamir tu mamatamin, nda kari. Hindi itu yun ini. Oh, hindi tanto ko tiro na solo ni na. Ako tawari ka na kamaron na. At puno mo. Iyo, wah. Lalu jaringan tapi biar sila makan, bisa kebangkan. Dan kalau misalkan juga makanannya terlalu mewah, bisa juga menimbulkan kekenyangan dan memunculkan penyakit. Apa itu kayak kurang-kurang ni, bisa juga teh mamar di sabah akhirnya taruh. Nah, kalau makanan itu berdampak bagi tubuh manusia, apapun yang dimakan itu berdampak, yang ke bergizi duka la kaleta, yang kita melo la kaleta, tayo kan melo la kaleta, dan saat ini Yesus mengatakan, akulah makanan itu bagi kamu. Yesus katakan bahwa apabila kamu makan dari dagingku, minum dari darahku, maka kamu akan hidup. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa memang kita membutuhkan makanan dari daging Kristus dan juga minum dari darah Kristus. Iya ton napokane pong Yesus tikana iya teh. Ton nakoy kuma aku roti hidup dan seterusnya dalam pembacaan kita di sini. Na tele-tele to Yahudi. Ya kena bahasa kalau teh bahasa kita mangura teh nak kuah kapang makada kumo nasangi kapang kanibal teh Yesus masa masuk hilangkan di dukuna sangan itu darana malah dikon itu di ayat 52 Bapak Ibu Saudara-saudara orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan nah kombuan asang asusi tinte tahu tinte nada bengki atau kadang kalau kande nada bengki atau dukun nada dikande nasang jika pangkanibal siapa matumbadu karena kayak gisin na tuduko na tu nalengki. Tapi dapat karena apa Yesus nakuha sebab daging ku adalah benar-benar makanan. Nah, sampai di pandalan nete dan darahku adalah benar-benar minuman. Kau berarti dah soto mengkakan di kantina teh, bukan di kalena, bukan di dukuna dan seterusnya. Tetapi
Di ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, napa manasai na khusus deh. Demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Di sini dia menunjukkan betapa pentingnya tentang makanan itu dan menunjukkan bahwa tidaklah seperti yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi tentang yang disampaikan dan juga tentang makanan itu yang disampaikan oleh Yesus. Dan dia menyampaikan bahwa terbukti bahwa sejak dari mulanya dari nenek moyangmu dalam perjalanan dari Mesir ke tempat yang dijanjikan itu dibengkan di mana? Apa yaitu nenek todolomu mati duka. Siya mungkin duka kapan tu nenek todolotan ditemai kumandi duka apa tu kan dia mamina. Napokada dia materampun dina na itu kan dia mamina pugalu. Nenek moyang kita telah makan makanan juga yang paling enak menurut zamannya yang untuk pugalu. Mati rakatura kasana kacalo. Mati tu matena tu tutuna. Ya, sama dem pada tu pira. Ya. Tapi semuanya akan menghadap ke sana. Tidak ada yang bisa menghindari. Menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa segala yang makan dalam dunia ini yang merupakan kebutuhan jasmani kita, semuanya juga itu akan sia-sia. Tapi satu makanan yang ketika kita makan, maka kita akan hidup selama-lamanya, yaitu makanan rohani, yaitu tubuh dan darah Kristus. Lalu apa buktinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal? Apa buktinya bahwa kita telah makan daging Kristus dan juga minum darah Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara, kan setiap hari Minggu kita ke gereja ya. Setiap ada ibadah-ibadah yang diperolongkan di gereja kan malik itu. Dan selalu disampaikan itu adalah makanan rohani. Dan kalau dikatakan makanan rohani berarti mengubah hidup. Orang berangkat ke tempat ibadah dengan penuh pergumulan. Setelah mereka kenyang di sana makan makanan rohani, maka pulang bebas pergumulan. Ketika orang berjalan ke tempat ibadah dan merasakan berbagai hal yang membuat hidupnya risau, bahkan berbagai tantangan hidup yang membuatnya menekannya berat, sampai di tempat ibadah memakan makanan rohani, maka dia merasakan kelegaan, merasakan secara kasus itu. Dan itu adalah bukti bahwa kita telah makan makanan dari tubuh Kristus. Apakah bisa berdampak bagi kita? Berdampak Bapak Ibu Saudara-saudara. Berdampak dalam berbagai perilaku kita. Berdampak dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam perjalanan kita. Karena itulah fungsinya makanan. Makanan itu bisa berdampak bagi tubuh manusia. Sesuatu kepakadan ini. Ia ke bergizi itu dikandena meleduka laku kaleta. Ia ke salakan diki dilarang ki dokter ungkandai padikande pabutu sakit. Demikian juga bagaimana berdampaknya firman tubuh Kristus, daging Kristus yang kita makan sebagai makan rohani, tentunya kalau kita terima juga akan berdampak dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Yang akan menyehatkan, membuat kita lega, membuat kita kenyang. Karena firman Tuhan dan kembali kepadanya dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk makanan rohani yang Kau berikan kepada. Demikian juga kepada segenap rumpun keluarga di sini yang merasakan duka. Tuhan hadir sebagai makanan rohani yang akan menguatkan dan menghiburkan kita. Terbukti bahwa Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita, meskipun kita dalam pergumulan, meskipun kita dalam kerinduan. Mapadi itu penanta na wako inde indo di kaboro.
Tapi saat ini Tuhan terus bersama lewat kehadiran keluarga, tetangga-tetangga, jemaat, setiap orang yang mengenal untuk datang menguatkan dan menghiburkan. Itulah cara Tuhan untuk hadir di sini untuk membuat kita terhibur dalam duka yang kita alami. Dan yakin dan percayalah bahwa Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Yang intinya adalah percayalah. Percayalah kepadanya karena Dia adalah Allah yang akan menguatkan dan menghiburkan kita. Allah yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah yang akan terus bersama dengan kita dalam setiap situasi dan kondisi yang kita alami. Dan Dia akan hadir dalam setiap hal yang kita alami, baik kita dalam duka maupun dalam suka. Buktinya di mana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika Yesus mati, di mana Dia? Dia ada di dunia orang mati. Secinta-cintanya, sesayang-sayangnya kita kepada orang yang kita kasihi. Sesayang-sayangnya Bapa kepada anaknya, sesayang-sayangnya mama kepada anaknya ketika mati, dia tidak akan pernah menemaninya dalam liang kubur. Sesayang-sayangnya anak kepada orang tua, papa dan mama, dia tidak akan turun ke dalam liang kubur untuk menemani kita ketika kita mati. Tapi Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Dia mati, Dia turun ke liang kubur untuk menjumpai orang yang mati. Dia pergi menginjili orang yang mati. Bagaimana dengan kita yang hidup pada hari ini? Bagaimana dengan kita yang masih berseru pada malam ini? Bagaimana dengan kita yang saat ini dalam pergumulan masih berseru, Tuhan, aku butuh Engkau. Masakan Dia tidak akan hadir bersama dengan kita di sini, menguatkan dan menghiburkan kita di sini? Orang mati saja dijumpai, apatah lagi kita yang masih berseru kepadanya. Lalu apa buktinya bahwa Dia akan menyelamatkan orang-orang yang mati? Dia sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa yang makan roti daripadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Tote-mote tuki, tutungan kita berjalan bersama di kemari, kita bersua satu dengan yang lain, kita tumbuh, kita hidup. Tapi apakah kita memperoleh hidup yang kekal itu? Belum tentu. Kita akan memperoleh hidup yang kekal dengan satu keyakinan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan siapa yang berkata demikian, Yesus berkata demikian. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan Dia mengatakan lagi, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus yang mengatakan hal ini. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa ibu terkasih yang berjemaat di jemaat perempuan malam ini, keluarga masih dikuatkan dan dihiburkan dalam iman dan keyakinannya di dalam Yesus Kristus. Itu berarti bahwa dia memperoleh jalan keselamatan. Kita meratu nanti membuat di komite katontak lah sesuai kira kata itu membokok male istirahat dobanan nabe na sesidolanan mangka mana andai sama seperti janji yang telah diberikan oleh Bapaknya. Dan saat ini dia menuju ke rumah Bapa untuk beristirahat. Dia tidak merasakan sakit lagi. Dia tidak akan pusing lagi dengan berbagai pergumulan dunia. Tapi Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Dia telah pergi menghadap sana untuk mendapatkan kehidupan yang kekal itu, untuk beristirahat di sana. Kemangi kami, tapi menangislah seperti orang-orang yang punya pengharapan, jangan seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan.
itu dari tadi kaleta merah kumpul pakai kaleta teh lah selama saya kira lah ditonton saya kira patongan laksanakan nopong Yesus supaya dapat kita selamat. Tuhan akan terus menolong memberkati kita dalam setiap hal, dalam duka yang kita alami pada saat ini. Yang kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dalam pergumulan duka yang kita alami pada saat ini. Yang akan bersama kita sampai semuanya selesai. Ada amin? Amin. Firman Tuhan. Dipersilakan secara berturut-turut pujian dari PPGT Jemaat Rambuan, kemudian pujian dari B-Voice sebanyak 2 kali. Kita akan mendengarkan lagi beberapa persembahan pujian pemirsa. Kita akan jeda dulu dan kita akan kembali sesaat lagi.